Malam itu berlalu sama seperti malam-malam sebelumnya. Sofia menantikan kedatangan suaminya pulang bekerja sampai larut malam. Rasa mengantuk yang datang tidak dapat Sofia hindari, hingga membuat Sofia tertidur di kursi. Rumah Rudi dan Sofia tidak terlalu besar, karena memang mereka hanya tinggal berdua saja di rumah itu. Hari-hari Sofia lalui seorang diri di rumah, karena Sofia pun jarang sekali keluar, bersosialisasi dengan tetangga yang lain. Kehidupan di kompleks perumahan memang seperti itu. Orang-orang lebih suka berdiam diri di dalam rumah mereka masing-masing. Kalaupun mereka bertemu, itu jarang sekali terjadi. Misalnya saja ketika Kang Mamang lewat menjajakan jualannya. Para ibu-ibu kompleks itu biasanya keluar untuk berbelanja. Di saat itulah para ibu-ibu bertemu, namun hanya sebentar saja. Setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Saat Rudi pulang, dia mendapati Sofia tidur begitu nyenyak di kursi. Rudi bisa masuk ke dalam rumah karena Rudi memegang satu kunci rumah. Rudi mendekati Sofia dan tersenyum melihatnya. Rudi kemudian berjongkok dan membelai wajah istrinya. Maafkan aku, Sofia, karena aku terlalu sibuk sehingga aku tidak punya waktu untukmu, kata Rudi pada Sofia yang tidur. Rudi kemudian berdiri dan menggendong Sofia masuk ke dalam kamar. Setelah membaringkan Sofia di tempat tidur, Rudi kembali keluar dan berjalan ke dapur. Rudi melihat di bawah tudung nasi, Sofia sudah menyiapkan berbagai macam makanan untuknya. Rudi kemudian tersenyum, lalu duduk dan menikmati makan malam itu seorang diri. Keesokan harinya adalah hari Minggu. Pagi itu Sofia terlihat begitu sibuk di dapur. Setiap hari saat di rumah, Sofia selalu saja memakai baju daster, yaitu baju dinas ibu-ibu di rumah. Pagi itu Rudi berkata padanya, "Setelah selesai membereskan rumah, pergilah mandi dan ganti pakaianmu." Yang dilakukan Sofia memang benar. Setelah mandi, Sofia memang mengganti pakaiannya, tapi tetap dengan memakai daster. Rudi tersenyum melihat hal itu. "Sofia, aku bilang ganti pakaianmu." Sofia pun berkata, "Aku sudah mengganti pakaianku, Rudi. Kamu bisa melihatnya sendiri kan? Yang tadi aku pakai warna kuning, dan ini adalah warna merah." Rudi menggelengkan kepalanya. "Bukan baju seperti itu yang aku maksud, tapi pakailah baju yang lain. Karena hari ini kita akan menjemput adikku di bandara." Sofia terlihat bingung. Dia kemudian duduk di samping Rudi. "Adik, maksudmu apa?" kata Sofia penuh tanda tanya. Rudi kembali menjelaskan, "Maaf Sofia, jika sebelumnya aku tidak mengatakan hal ini padamu. Beberapa hari yang lalu, keluargaku menelpon bahwa adikku Reza akan tinggal di rumah ini." Sofia semakin terkejut. "Tinggal di rumah ini?" Rudi mengangguk. "Iya Sofia, adikku Reza sudah lulus SMA dan dia ingin melanjutkan kuliahnya di sini. Kamu tahu sendiri kan, kalau di desa tidak ada universitas. Semoga kamu bisa menerima kehadiran adikku di rumah ini."
Sofia masih nampak bingung. Reza, adikmu yang nomor 2 itu? Rudi berkata, bukan Sofia. Yang nomor 2 itu tepat di bawahku namanya Awan. Reza ini adikku yang paling terakhir. Dia sudah lulus SMA setahun yang lalu. Sebenarnya dia ingin mencari pekerjaan. Tapi di desa orang bekerja apa kalau bukan jadi petani? Oleh karena itu, orang tuaku menyuruhnya untuk kuliah di sini. Kini Sofia sepertinya mengingat sesuatu. Aku ingat sekarang, Reza yang waktu kita menikah itu masih SD kan? Rudi tersenyum. Iya Sofia, waktu itu umurnya baru 10 tahun. Dia masih SD dan sekarang umurnya sudah 20 tahun. Dia sudah besar, bahkan orang-orang bilang badannya lebih besar daripada aku. Setelah mendengarkan penjelasan dari Rudi, Sofia pun masuk ke kamar dan mengganti pakaiannya. Setelah itu mereka pergi ke bandara untuk menjemput Reza. Kulitnya yang putih mulus, rambutnya yang lurus terurai panjang berwarna kecoklatan, membuat Sofia semakin cantik. Di usianya yang 30 tahun tidak membuat Sofia terlihat tua, meskipun hari-hari yang dia lewati hanya berada di dalam rumah. Saat Rudi dan Sofia sedang menunggu Reza, tiba-tiba seseorang menghampiri mereka. "Hai bro," kata orang itu membuat Rudi dan Sofia kaget. Setelah melihat orang itu, Rudi pun tersenyum dan membalas sapaan orang itu dengan sapaan bro. "Halo juga bro, apa kabar?" Orang itu tersenyum. "Aku baik-baik saja." "Kenapa kamu di sini?" tanya orang itu. "Aku sedang menunggu adikku," jawab Rudi. Orang itu kemudian melirik Sofia. "Apakah dia istrimu?" Rudi tersenyum. "Iya, dia istriku. Cantik kan?" Teman Rudi mengiyakan. "Iya, dia memang sangat cantik. Aku pikir dia keponakanmu." Rudi menyenggol bahu temannya. "Jangan begitu, mentang-mentang aku ini terlihat tua. Kamu bilang aku ini omnya." Setelah itu semua tertawa, termasuk Sofia yang ikut tersenyum. Tidak lama setelah kepergian teman Rudi, Reza adik Rudi pun tiba. Saat itu Rudi dan Sofia terlihat bingung karena seorang laki-laki yang bertubuh tinggi, besar dan putih berdiri di depan mereka. "Kak Rudi," kata orang itu. Sambil menunjuk orang itu, Rudi berkata, "Kamu Reza?" Reza tersenyum. "Iya kak, ini aku Reza. Masa kakak tidak mengenaliku?" Rudi memukul lengan adiknya itu yang lebih besar daripada lengannya. "Bagaimana aku mengenalimu? Kamu lebih besar daripada aku. Padahal dulu waktu kecil, aku yang menggendongmu kemana-mana." Lalu mereka semua tertawa. Kemudian Rudi berkata kepada Reza, "Ini istri kakak, Sofia. Kamu ingat kan?" Reza melempar senyuman pada Sofia dan dibalas oleh Sofia dengan senyuman pula. Saat mereka berada di mobil dalam perjalanan kembali pulang ke rumah, Rudi berkata pada adiknya, "Bagaimana kabar ayah dan ibu?" Sambil melihat ke sekeliling, Reza berkata, "Ayah dan ibu baik-baik saja kak. Mereka menitip salam padamu dan juga untuk Kak Sofia."
Lagi-lagi Rudi kembali bertanya pada Reza, "Apa yang kamu lakukan di desa? Sampai tubuhmu besar seperti itu?" Reza tersenyum. "Ini tidak besar, Kak." Rudi melihat adiknya di cermin sambil memegang lengannya sendiri. "Tidak besar apanya? Lihat lenganmu, terlihat otot-otot yang menonjol. Apakah setiap hari kamu mencangkul di sawah?" Reza tersenyum. "Kakak betul sekali. Hampir setiap hari aku ke sawah untuk mencangkul. Terkadang aku pergi menggarap sawah orang lain dan aku digaji per hari. Lumayan bisa buat jajan dan diberikan pada ibu." "Apakah uang yang setiap bulan aku kirim tidak cukup?" tanya Rudi pada Reza. "Sangat cukup, Kak. Tapi sebagai anak, aku juga ingin memberikan sesuatu pada ibu dan juga ayah." Sofia hanya diam saja mendengarkan pembicaraan antara kakak dan adik itu. Setelah sampai di rumah, Rudi memperkenalkan kamar untuk Reza yang berada tepat di samping kamarnya. Rumah sederhana milik Rudi itu hanya terdapat 2 kamar, satu ruang tamu, satu ruang keluarga, satu dapur dan kamar mandi, dan juga teras rumah. Setelah menyiapkan makan siang, Sofia memanggil Rudi. Lalu Rudi juga menyuruh Sofia untuk memanggil Reza yang saat itu sedang beristirahat di kamarnya.